mendapatkan masukan terlebih dahulu dari para ahlinya dulu, dan juga masukan dari masyarakat yang akan menjalaninya ya, yang akan terkena dampaknya, itu sebaiknya kita tanya juga. Nah, ini konsekuensinya nanti banyak hal-hal yang akan melanggar tata kelola dari koperasi yang akhirnya dikhawatirkan dana pemerintah itu bukan digunakan untuk pembangunan koperasi, tapi digunakan untuk, atau di bahasa lainnya diselewengkan. Ini bisa dibilang nih agak terburu-buru banget nih ya gitu. Proyek Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, kita kembali di Obrol Bisnis, dan tadi saya sudah sempat menanyakan kepada Prof. Talisa Kalianti di sini, sebetulnya akademisi ini diajak nggak sih untuk bicara, berkonsultasi nggak sih pemerintah? Karena kok kayaknya dari penjelasan baik Prof. Talisa maupun Chief Ilyasman ini banyak sekali sebetulnya yang harus diperhatikan sebelum benar-benar berani mengatakan kita bangun KDMP gitu. Ya, jadi kan sebenarnya kita bicara teknokrasi kebijakan itu yang ideal ya. Yang ideal memang melibatkan participative stakeholder. Jadi sebelum kita mau launching kebijakan ada naskah akademik dulu yang dibangun. Nah, biasanya dulu tuh naskah akademik, saya kan pernah pengalaman yang UCK ya, itu betul-betul kuat sekali, roadshow dulu segala macam sebelum UCK itu disahkan, dan kita banyak banget menerima DIM ya, daftar inventarisasi masalah apa. Jadi dan semua roadshow-nya kita undang berkali-kali, berpuluh-puluh kali roadshow, bahkan ke berbagai daerah di Indonesia. Akademisi juga bukan cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, contoh ya. Nah, tapi nggak tahu ya, di yang sekarang ini kami tidak ikut dalam proses pembuatannya, hanya given aja ketika sudah ada bagaimana implementasinya. Jadi mungkin itu bisa ditanyakan ke pemerintah sendiri ya, bahwa bagaimana sih prosesnya. Namun terlepas dari itu, bahwa sebenarnya teknokrasi kebijakan yang baik itu pastinya mendapatkan masukan terlebih dahulu dari para ahlinya dulu, dan juga masukan dari masyarakat yang akan menjalaninya ya, yang akan terkena dampaknya, itu sebaiknya kita tanya juga gitu. Kayak waktu UCK kan juga kita berkonsultasi dengan Serikat Buruh juga, terus kemudian dengan Apindo, dengan Kadin dan seterusnya. Kita banyak menerima masukan dari yang pihak yang akan terkena langsung dampak ini gitu, agar kita nanti menjadi lebih implementatif. Terus juga dalam stagingnya ada proses transisi, proses piloting, misalkan oh ini dalam sekian tahun kita coba bertahap dulu 10.000 dulu, nanti baru meningkat ke 20.000, 30.000 koperasi, 80.000 dan seterusnya. Biasanya itu akan lebih achievable dan visible seperti itu. Nah, tapi saya nggak tahu ya, kan teman-teman ahli koperasi ada ya, nanti mungkin bisa ditanya juga ke teman-teman pengamat apakah mereka dilibatkan. Tapi kalau dari kami sendiri memang ya, karena saya memang membantu juga ya, itu sudah ada dan bagaimana implementasinya. Tapi bagaimana dari awal mungkin tidak dilibatkan. Tapi yang kami dengar ada juga beberapa akademisi, tapi mungkin relatif lebih terbatas gitu. Jadi mungkin ada masukan dari akademisi dan ahli, tapi cenderung yang sekarang itu mungkin lebih terbatas, selektif seperti itu. Kalau dulu lebih roadshow-nya lebih luas dan lebih terbuka seperti itu. Nah, tapi harapannya sih ke depannya pemerintah juga dalam pengambilan kebijakan nanti lebih melibatkan lagi kepada forum-forum ahli ini ya. Karena ya walau bagaimanapun semakin banyak masukan dari para ahli, kita berharap kebijakannya menjadi lebih matang, lebih mature, dan lebih implementatif, dan ada sense of belonging juga dari masyarakat. Oh, saya tuh ngasih masukan loh begini-begini. Jadi masyarakat pun merasa yang akan terkena dampak dari regulasinya juga merasa sudah memberikan masukan, sehingga mereka juga akan lebih mendukung positifnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi ya kita berharap ya kalaupun nggak di awal, di tengah juga nggak apa-apa ya, ada masukan. Kan kayak MBG akhirnya masukannya banyak di tengah ya gitu. Yang akhirnya ya yang awalnya masih banyak yang belum termanage dengan baik gitu, tapi kan lama-lama jadi ada perubahan. Berbenah ya, paling betul. tidak ya. Minimal adalah mendengar masukan, kita apresiasi, tapi memang paling bagus banget idealnya tuh kalau memang sudah dari awal, Dari sehingga kajiannya lengkap dulu dan matang gitu. Jadi jangan setengah matang udah diluncurkan gitu. Harapannya besar matang dulu soalnya. ya. Tadi kalau bicara manajemen resiko dan keberlanjutan Iya. ya Pak, tentu manajemen resikonya juga akan lebih mudah, dan kemudian keberlanjutannya juga akan lebih baik kalau misalkan perencanaan kebijakan itu lebih matang. Sekedar saran aja sih, mungkin dari pelaksana mereka sudah punya target-target dan seterusnya, dan mereka juga mungkin sudah melakukan hal yang kita anggap ideal tersebut, tapi ya tadi perlu dikomunikasikan, dan itu perlu ada
feedback kebijakan itu dan budaya untuk menerima masukan dari pemerintah sih sebenarnya harus dikembangkan, karena kan kita juga tadi ya negara demokrasi, apalagi kalau kita bicara koperasi, kita prinsip demokratif di dalam prinsip utama International Cooperative Alliance itu salah satunya keterbukaan dan demokrasi. Jadi harapannya dalam pembentukan KDHP pun ada demokrasi dan keterbukaan juga. Apalagi dari rakyat oleh rakyat ya. Iya. Harus ada pelibatan. Nah, ini sebetulnya akan sangat menarik kalau ada perwakilan pemerintah, karena kami sebetulnya juga sudah mengundang Menteri Koperasi atau perwakilannya dari Kemenko dan juga sudah mengundang dari DPR. Sayangnya hingga siang ini memang tidak ada konfirmasi dari Kementerian Koperasi, sementara anggota DPR kebetulan saat ini harus bertandang ke luar kota sehingga akhirnya tidak bisa menghadiri diskusi atau pembicaraan kita pada siang hari ini. Nah, ini saya akan masuk ke pertanyaan ini yang dilontarkan. Ini terkait dengan mekanisme ataupun adanya koperasi ini sebetulnya masih berdampak nggak sih, masih relevan dan bisa lebih berpengaruh nggak ke perekonomian Indonesia? Kenapa harus koperasi? Silakan. Dulu. Oh, Bapak dulu deh ganti. Oh iya, baik. Nanti saya terakhir. Saya kira sangat relevan ya, sangat relevan koperasi itu untuk ekonomi Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia ini saat ini menghadapi tantangan Gini rasio yang semakin ketimpangan antara si kaya dan si miskin itu makin besar. Kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, itu yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh koperasi. Kekayaan itu harus didistribusikan. Nah, itu pendekatan itu untuk sebenarnya kita ingin mengurangi gap antara si kaya dan si miskin ini. Karena makin besar gapnya ini friksi itu makin besar kemungkinan segregasi sosial juga akan makin besar kemungkinan kejadian. Makanya kita harus upayakan koperasi ini akan sebagai alat pemersatu. Tadi kan alat gotong royong kan, dia alat gotong royong, alat untuk membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Sehingga memang ini yang harusnya ekonomi Pancasila itu menurut saya koperasi. Tapi model ekonomi Pancasila. ya. Pertanyaan tadi itu kalau tadi Ya. disebutkan bahwa jangan sampai jadi menguntungkan hanya segelintir pihak, segelintir orang aja. Nah, memastikannya ini nanti gimana bahwa ini benar-benar untuk masyarakat bersama gitu, bukan sekedar proyek yang menguntungkan. Iya, tadi menentukan mengukurnya itu nanti dari ukuran kinerja-kinerja yang ditetapkan. Jadi sebenarnya alat pengawasan itu kan juga nanti alat pengawasan dari otoritas, instrumen pengawasan itu kan yang kita sebut sebagai governance, risk, compliance, sustainability. Sebenarnya tools untuk pengawas melakukan pengawasan apakah koperasi itu sudah menerapkan tata kelola yang baik atau belum, sudah menerapkan risiko secara baik atau belum, sudah comply nggak sama regulasi yang ada, kemudian sustainability-nya diperhatikan nggak, apakah dia membangun ekonomi itu secara bersama-sama atau hanya segelintir orang saja yang terlibat gitu. Nah, makin kebersamaan itu terbentuk, ekosistem itu terbentuk, makin sustain sebuah model ekonomi. Kemudian perlu kami sampaikan juga barangkali, kami dari Center for Quality, Resilience and Sustainability atau CQRS Indonesia sebenarnya sekarang sedang mengembangkan sebuah komunitas namanya Obrol Business Community. Nah, dari Obrol Business Community ini sekarang sedang proses legalisasi atau proses legalitas untuk pembentukan asosiasi pelaku usaha daring Indonesia. Jadi akan terbentuk asosiasi, sekarang sedang proses legal, orang-orangnya sudah terbentuk, pendirinya sudah ada. Kemudian asosiasi ini nanti akan punya usaha dan usahanya bentuknya koperasi. Nah, koperasi ini kami dari CQRS Indonesia akan support dalam bentuk digitalisasi. Kita akan sediakan platform yang namanya mauapa.id. Ini sebagai direktori bisnis yang bisa digunakan oleh koperasi seluruh Indonesia, dan juga dilengkapi dengan sistem informasi akuntansi perkoperasian. Jadi kami punya harapan besar bisa membantu pemerintah mengembangkan koperasi ini di Indonesia dengan mengutamakan pada pelaku usaha daring. Ya, pelaku usaha daring itu sebenarnya luas sekali. Sekarang bahkan hampir semua orang kan usahanya hampir berkaitan dengan daring juga kan, hampir berkaitan semuanya dengan internet gitu. Nanti semuanya nanti bisa jadi anggota koperasi. Yang mulai dari ojol sampai yang punya platform ojolnya gitu kan pelaku usaha daring. Nanti mereka bisa bergabung, kita membangun ekosistem yang sehat bersama-sama.
Itu yang kami cita-citakan di Secures Indonesia, dan kami sedang on progress mendevelop sistem informasinya yang mudah-mudahan ya ini sebenarnya lahir dari kekhawatiran bahwa saat ini bisnis daring itu atau e-commerce atau perdagangan daring itu seperti terlalu kuat di tengah pedagang. Makanya kami hadirkan, artinya kan memang ini kekuatan kapitalistik ya, dan kecenderungan mereka kan agak monopoli, dan mereka menentukan pricing mereka seenaknya. Nah, dari dasar kekuatan itu kami akan membentuk kekuatan menggunakan kekuatan koperasi. Jadi kami akan coba nanti men-challenge marketplace yang ada saat ini dengan pendekatan koperasi. Mudah-mudahan dengan dukungan dari semua kita yang hadir di sini, dukungan profesor juga, atau kami juga sebenarnya butuh dukungan dari pemerintah lah tentunya untuk menggerakkan ini supaya pelaku usaha daring ini bisa tumbuh lebih sehat. Ekosistemnya menurut saya sih sekarang kurang sehat ya. Pemilik platform terlalu berkuasa, sementara pedagang tidak punya pilihan lain. Kami ingin menciptakan keadilan di sana. Melalui platform yang disebut dengan mauapa.id. Mauapa.id ya, mungkin bisa mengontak langsung ke CQRS atau? Iya, nanti setiap orang nanti akan bisa menjadi anggota asosiasi. Dan untuk mendapatkan benefit lebih nanti mereka harus ikut koperasi. Ya, nanti akan ada pendampingan, akan ada permodalan dan seterusnya gitu. Oke, untuk Prof. Teresa ini ada pertanyaan tambahan juga nih ya dari peserta, apakah ke depan pemerintah memiliki roadmap khusus agar koperasi Indonesia dapat bertransformasi menjadi bisnis ekosistem yang mampu bersaing dengan perusahaan digital dan platform komersial lainnya? Ini agak ini udah sedikit banyak tadi ya sudah disebut atau dibahas, karena tidak dipungkiri bisnis yang dijalankan di bawah koperasi itu cakupannya terbatas kalau kita bandingkan dengan PT atau aplikasi. Ya, itu pertanyaannya sangat bagus sekali ya, dan perlu penelitian khusus kayaknya. Iya, karena roadmap yang dibangun kan kita biasanya mengacu ke RPJMN ya. Nanti RPJMN kita kan sampai 2029 ya. Di dalam RPJMN itu kan pasti ada, dan sekarang kita juga sedang membangun kan dalam proses katanya undang-undang sistem ekonomi nasional. Nah, harusnya di dalamnya juga ada roadmap untuk perkoperasian gitu ya. Dan tadi undang-undang koperasi kan juga harus diupdate ya Pak ya, karena sudah cukup lama. Jadi koperasi yang bertransformasi itu harus ada, dan transformasi itu bukan cuma digitalisasi ya, jangan kita persempit transformasi itu hanya digitalisasi koperasi, karena kadang-kadang ada kalau dalam discussion tuh fokusnya pada transformasi kelembagaan, transformasi produk, transformasi pengawasan, transformasi resiko, transformasi inovasi, harus transformasi itu harus menghasilkan inovasi. Maksudnya bagaimana kalau koperasi ingin survive, tadi saya melanjutkan agar bisa ini, karena kan hadapannya koperasi itu kan berhadapan dengan oligarki yang banyak perusahaan-perusahaan besar raksasa yang dengan sistem kapitalisnya ya. Dan digital itu sangat kapitalis gitu kan. Nah, itu bagaimana koperasi berjuang melawan itu semua gitu sebagai suatu sistem alternatif gitu loh. Itu kan harus kita jawab gitu dengan ini, karena kita belajar dari kunci sukses ya berbagai koperasi di dunia. Yang saya tuh dulu dengan ya Pak Arief Budimanto lah, cerita sedikit mentor saya dulu di pemerintah dan juga beliau di institut juga ya. Itu beliau kan dengan Institute of Ekonomi Pancasila-nya yang selalu ada sekolah ekonomi Pancasila tuh, kita dididik banget bahwa koperasi ini harus kita kembangkan dan harus kita modernkan seperti itu. Jadi pemuda-pemuda tuh bangga menjadi anggota koperasi misalkan ya. Contoh koperasi tenaga kerja di Spanyol yang sangat hebat tuh Mondragon gitu ya. Zeno yang dari Jepang gitu, koperasi pertaniannya yang luar biasa. Bahkan DHL tuh di Jerman, kan presiden Jerman baru datang. DHL itu DHL tuh koperasi loh bentuknya. Jadi dan dengan luar biasa, mereka modalnya sangat kuat, itu sebenarnya mereka koperasi. Terus kalau dari perbankan, koperasi keuangan itu di Singapura, di Prancis tuh kan Credit Agricole, itu sangat menjadi benchmark. Jadi kita harus punya mimpi untuk menaikkan kelas dari koperasi, sama dengan UMKM, ada naik kelas. Jadi jangan kira koperasi itu yang gitu-gitu aja ya, levelnya gitu ya. Terus tapi koperasi itu bisa bahkan mengglobal gitu sebenarnya gitu kalau kita punya niat. Nah, kalau saya melihat gini, secara keseluruhan ya roadmap ini memang kita bisa usulkan kepada pemerintah, karena pemerintah katanya sedang membangun roadmap ini. Nah, roadmap itu menurut saya sangat krusial. Jadi kalau kita baca triple track strategi pemerintah saat ini tuh punya triple track. Jadi yang pertama itu adalah
perusahaan-perusahaan besar yang menguasai itu tetap diakui dan menjadi players di dalam ekonomi kita. Kan tetap aja ada ya konglomerasi dan sebagainya, kita nggak mungkin menghilangkan itu semua secara Big Bang gitu ya. Artinya mereka tetap ada, namun ada track yang lain gitu. Nah, track yang ketiga ini adalah di situ koperasi dan UMKM. Dan mereka bisa berperan sebagai sistem alternatif dan kemudian mereka juga nanti naik kelas dan didukung juga. Dan kebetulan kan ada PP baru mengenai PPH ya, UMKM, pajak UMKM. Nah, pajak UMKM itu mengecualikan koperasi. Jadi koperasi itu dapat tetap bisa 0,5%. menikmati pajak yang 0,5%. Itu ada salah satu bentuk afirmasi agar koperasi ini menjadi lebih diminati bentuknya gitu. Karena kalau PP sama CV kan sekarang udah nggak boleh yang di atas 4,8 M, itu pokoknya mereka nggak bisa lagi menikmati yang 0,5% itu. Mereka harus langsung masuk ke PPH badan yang 25% pada umumnya korporasi. Nah, itu bisa menjadi keunggulan dari koperasi sudah diberikan ruang. Jadi untuk masyarakat sendiri itu perlu disosialisasikan apa keuntungan menjadi anggota koperasi dan seterusnya. Kayak tadi ya digital dalam platform itu juga bagus sekali saya rasa, karena platform itu kemarin juga kita baru ngomongin bahwa dominasi dari startup besar di mana kemudian ojek online atau ini online itu sendiri dia nggak punya bargaining power position kepada perusahaan langsung, namun melalui koperasi misalkan kan mereka bisa membangun koperasi lebih bisa punya daya tawar gitu, karena sebagai suatu lembaga atau badan hukum yang lebih kuat. Jadi koperasi tenaga kerja, koperasi karyawan, koperasi apa itu juga bisa memperjuangkan kepentingan dari karyawan itu sendiri. Nah itu kemudian jadi dia bisa menjadi suatu kekuatan baru, jadi tidak hanya dia hanya untuk misalkan tujuan tertentu saja, tapi ya artinya bisa untuk tujuan-tujuan ke bargaining position itu juga bisa seperti itu. Nah, dan dengan semangat gotong royong dan demokrasi ekonominya seperti itu. Jadi digitalisasi, modernisasi, untuk ada yang ini pernah ada riset-riset koperasi 4.0 atau 5.0 sekarang yang lebih advance lagi. Nah itu kayak gimana sih bentuk koperasi yang modern gitu ya? Karena memang modernisasi ini juga sangat diperlukan ya. Nah, kita selalu mengikuti juga. Iya, bagaimana koperasi itu nanti rantai pasoknya juga lebih modern lagi. Terus mereka juga, nah terutama simpan pinjam juga ya. Bagaimana mereka, misalkan koperasi emas atau apa? Karena kan kita sekarang lagi mengembangkan bullion bank. Nah contoh kredit agrikol itu juga dia perbankan yang berbentuk koperasi gitu. Jadi bank itu mungkin juga bentuknya koperasi. Dan contoh juga ada di Jerman atau di mana bank emas itu bentuknya koperasi. Saya lupa namanya. Apa di Jerman tuh ada juga bank emas yang bentuknya koperasi. Jadi apapun sebenarnya bisnis model energi, mungkin kan bahkan ada koperasi pertambangan ya, meskipun itu ada discussion dan lain sebagainya. Cuma artinya koperasi juga bisa mengambil sektor-sektor yang modern tadi, digital apa sebenarnya, asal SDM-nya kuat kuncinya. Nah, sekarang ada era ini Bu, era ekonomi hijau. Perdagangan karbon itu kan karbon trading itu bisa juga. Sebenarnya olah koperasi sebenarnya sangat bank sampah juga koperasi. Bank sampah bahkan udah banyak sebetulnya. Bank sampah udah banyak yang bentuknya koperasi ya, KSM koperasi kelompok swadaya masyarakat membangun koperasi sampah, karena kan sampah waste to energy seperti biomass itu lagi dikembangin banget ya untuk maggot di berbagai. Nah itu koperasi berperan banget tuh untuk pengelolaan itu tuh bisa. Jadi artinya bahwa potensi-potensi bisnisnya pun harus kita petakan di dalam roadmap ini. Jadi jangan cuman ya kan kita udah tahu SDM, tata kelola gitu ya, masalah-masalah utama koperasi. Tapi juga model bisnisnya. Apa sih yang bisa digarap oleh koperasi gitu ke depannya. Nah, itu bisa seperti apa? Ya. Dan kemudian bagaimana? Saya terakhir ya, boleh menambahkan takut lupa, bagaimana dengan komplementaritasnya dengan bentuk usaha lain. Jadi artinya koperasi bisa bermitra dengan PT, koperasi bisa bermitra dengan BUMN, koperasi bisa bermitra dengan BUMDes, bahkan mungkin dengan PMA, multinational company. Karena untuk ESG skornya MNC kan mereka bisa masuk tuh S-nya, unsur S-nya ya, ESG-nya. Mereka bisa punya poin di perdagangan karbon juga ESG, mereka bisa punya poin skor apabila mereka bekerja sama dengan koperasi. Jadi perlu ada regulasi yang memastikan bahwa bekerja sama dengan koperasi itu akan menguntungkan, entah dapat insentif pajak, entah dapat skor ESG yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi supaya koperasi ini mendapatkan banyak mitra juga, karena kan mereka butuh binaan dan seterusnya. Dan kayaknya best practice-nya ini yang harus terus diangkat ya untuk bisa menunjukkan bahwa possibility itu ada. Iya, possibility itu. Oke. Baik, sayang sekali nih durasi kita kan juga terbatas nih. Saya hanya pendek aja nih untuk menyimpulkan sedikit bahwa kalau menyambungkan dari cita-cita Bung Hatta tadi ya. Sepertinya tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana untuk membuat ekonomi ini kuat dan bisa lebih menggerakkan atau bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan itu nggak lain dan nggak bukan adalah bagaimana
supaya bisa melibatkan lebih banyak masyarakatnya itu sendiri. Jadi ekonomi kerakyatan yang kuat adalah di mana rakyat itu sendiri yang menjadi bagian utamanya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa lebih firm lagi dalam pembangunannya, dalam pelibatan masyarakat. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kita bahas siang ini mudah-mudahan sih tidak terjadi harapannya. Kita akan lihat dalam beberapa tahun mungkin ya untuk bisa lebih jelas lagi seperti apa benefitnya, seperti apa yang mungkin bisa dibenahi. Tapi saya sebelumnya berterima kasih banyak kepada Profesor Teresa Palianti yang sudah bergabung dan memberikan banyak sekali insight. Juga tentu saja kepada Chief Juliasman Chaniago. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam Obrol Bisnis berikutnya. Saya Gloria Anastasia undur diri. Terima kasih. Bye.